Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil amir mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua ICMI Orwil Jambi, Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif MPD. Yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Rektor UIN STS Jambi sekaligus Bapak Sekjen ICMI Orwil Jambi, Bapak Profesor Dr. Haji Kasful Anwar Us. Yang kami hormati Bapak Ketua Festival Ramadan, Bapak Dr. Haji Lukman Hakim, MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Dakwah Digital, yaitu Bapak Insinyur Haji Amsori MDas PhD. Yang kami hormati, saya sapa Bapak Muslim, kemudian Pak Buya Tamar Taraweh, kemudian Bapak Ibu anggota ICMI yang sehat dan dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam sistem digital kita. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan di mana kita dapat bersilaturahmi dalam rangka kegiatan dakwah digital yang merupakan sarana untuk berbagi ilmu dalam kaidah Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan ini izinkan saya membacakan riwayat. Sebenarnya riwayat ini sudah tahu sekali, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Mukhtar Latif MPD. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Tarbiyah IAIN. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Rektor IAIN STS Jambi tahun 2006 sampai 2010. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pasca tahun 2013 sampai 2017. Dan beliau saat ini adalah Ketua ICMI Orwil Jambi. Dan banyak sekali organisasi-organisasi yang telah beliau gabung, dan alhamdulillah beliau merupakan salah satu praktisi pendidikan yang sangat terkenal di Provinsi Jambi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai kegiatan ini izinkan saya membaca pantun Bapak Ibu agar menyapa lebih enak, lebih segar, lebih bahagia, di mana hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat semoga kita mendapat barokah. Pergi Amin. ke sungai memancing ikan. Halo. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Jadi Halo. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya akan membacakan tema kita yang akan dipaparkan oleh narasumber yang hebat pada pagi hari ini dengan tema membingkai pribadi mempesona di bulan Ramadan. Jadi kalau kita perhatikan membingkai pribadi dari keseluruhannya, nanti itu akan dijabarkan oleh Bapak Prof yang mempesona itu bagaimana. Nih saya juga ingin tahu sekali Bapak Ibu ya, mempesona berarti ada yang ketertarikan kita, membuat kita tertarik dan sebagainya. Jadi pada kesempatan ini saya memberikan waktu kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif untuk memaparkan materinya. Lebih kurang waktunya kita berikan 15 menit. Setelah itu langsung kita tanya jawab. Pada Bapak kami silahkan. Bisa jadikan saya co-host, Riko, biar saya tayangkan ininya, PPT-nya. Riko, masih off itu. Riko, Tidur, Rika tidur. tidur. No co-host. Ada Reti, Rika mana Reti? Riko, Saya tidur, Masya Baru Allah. selesai mandi. Tidak bisa dibuka, nanti coba dikabari aja ya. Ya. Nah, kita Bisa share. Sudah kok tuh. Sudah tuh, Prof. Hah? Sudah. Sudah kan? Bangun ya. Hai. Nampak tak? Nampak, Pak? Mantap. Nampak? Kelihatan, Prof. Nampak ya? Ya, nampak sudah, Pak. Yang nampak bukan Fir'aun. Bukan Kata-kata. Fir'aun. Oke, nampak ya? Nampak, Pak. Baik.
Penting asal Bingkai nampak, pribadi personal di bulan asal Ramadan. Tuhan nampak, aman lah itu. Iya, iya, Nah, iya. jangan Siap. nampak udah, gitu kan. Iya, 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 mantap. Luis, PSG kembali mengancam 4 menit berselang. PSG berhasil Baik. di menit ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengirim bola ke- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para cendekia, cendekiawati, maupun berada yang dapat mendengar suara saya dan melihat wajah saya pagi ini. 2 menit berselang. Segar Bapak tuh. Ini ada Cadangan. Selamat. ada yang bocor itu, coba. Bola melayang dari sasaran. Suara dari mana itu? TV. Hah? TV, suara TV. Suara hati, Cal. Suara Hah? hati Oh, enggak. mendapat THR. Oh enggak, kita enggak. Kita Nah, tempat sunyi. judul kita pagi ini adalah membingkai pribadi mempesona di bulan Ramadan. Pembahasan ini sebenarnya sama ibaratnya itu akar ya. Kalau istilah Datuk Munzir itu. Dak dorotan akar pun jadi gitu kan. Nah, pembicara utama kan seharusnya Dr. Suhair. Saya lihat temanya yang diberikan ke beliau itu kurang matching juga gitu. Masa beliau bicara pendidikan gitu kan. Nah, beliau itu jangan kasih pendidikan, walaupun beliau juga pernah pendidikan. Beliau itu kan orang kesehatan, dokter, ahli kandungan. Nah, kasih itu seharusnya itu kan. Kok kasih dia pendidikan? Nggak nyambung gitu. Jangan-jangan itu alasan dia tidak mau tampil pagi ini gitu kan. Nah, kan nggak gampang juga menyiapkan bahan, mencari bahan baru di luar dari kapasitas dia gitu kan. Nah, coba nanti ini terutama ibu-ibu ya, mungkin Bu Wirda, kasih itu yang kepada yang lebih kompeten ya, topik yang berkaitan dengan Ibu Suher. Dia memang dokter juga, tapi dokternya kesehatan, ahli kandungan. Iya, Nah, Prof. Sudah sering saya ngasih tahu sama panitia, Prof. Lah capek saya ngasih tahu, udah diganti-ganti. itu keliru itu saya kira. Saya Nggak suruh tukaran sama Pak Buya Tamar kemarin. Kalau yang Buya Tamar tuh cocok tuh dia tuh. karena hari Tapi ini ya, karena hari ini beliau tidak jadi, nanti mundurkan ke belakang, kasih tema yang menarik. Kemarin ada tema yang menarik. panitia Pak Lukman enggak mau nukarnya ada Prof. Nah, tolong Pak Lukman ya. Biarlah itu tentang digital. Kemarin bagus itu dia bicara di LP perempuan. Iya. Bagaimana dia bicara tentang kandungan, rahim, sampai ke sperma gitu kan, sampai genital, itu kan hal-hal sensitif Salah yang Pak. yang tidak bisa semua orang bicara. Oke ya, kita abaikanlah itu ya, nanti bicara yang lain lagi. Nah, hari ini kita bicara tentang membingkai pribadi mempesona. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya charming personality atau pribadi mempesona. Kalau dalam bahasa Arab, saya temukan dalam kamus Al-Munjid itu, yaitu dikenal dengan istilah sahsiyah sahiroh. Itu bahasa yang lebih umum dalam bahasa Arab. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Jadi istilah pribadi mempesona itu sudah tidak asing lagi dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita. Nah, cuma orangnya sudah mempesona apa belum? Nah, itu ya pertanyaannya kan gitu. Ya. Kalau istilah ini, konsep ini udah lama sebenarnya. Sudah bergulir sejak zaman ke zaman, masa ke masa dalam sejarah peradaban dan budaya manusia. Nah, kalaulah seandainya pribadi mempesona itu terletak pada jabatan, pangkat, maka Fir'aunlah pemilik pribadi mempesona itu. Sebenarnya. Ya, nggak ada lawannya itu. Fir'aun itu. Malah dia menyatakan dirinya Tuhan. Artinya hebat pribadi dia kalau gitu kan. Bisa berani mengatakan dirinya Tuhan. Nah, kalau andai kata kekayaan, materi yang tidak terukur jumlahnya, itu menjadi pribadi mempesona, berarti orang kaya gitu. Ada korun yang tidak terbilang harta bendanya dengan emas dan perak. Pokoknya materi dunia lah. Kalau dalam beberapa sirah itu dikatakan dia punya kunci gudangnya itu, gudang emas, perak, permata, uang itu 7 kuda.
yang membawa kunci-kunci daripada harta dari karun itu. Maka itu dibilang harta karun gitu kan. Tidak tahu Datuk Muzir apa ada harta karun apa tidak gitu kan. Ada di belakang. Mana tahu ada sisa peninggalan Nek Entan dulu kan, Datuk itu kan. Ya, ya, ya. Nah, maka dikenal istilahnya harta karun, saking kayonya karun. Jadi kalau orang kayo yang menjadi ukuran pribadi mempesona itu, lah orang yang sangat mempesona. Tapi ternyata tidak juga. Nah, andai kata keilmuan, ya, kepintaran, kecerdasan yang menjadi ukuran, maka Hamanlah orangnya yang luar biasa, segala pandai, ilmunya tinggi, agamanya dalam, segala macam. Kalaulah yang menjadi ukuran pribadi mempesona itu seorang yang tangguh, terampil, skill katakan gitu, maka Balaam lah orangnya, seorang teknokrat yang bisa bikin piramid. Nah, bayangkan hari ini suruh orang bikin piramid bisa go, ya. Dia bisa menyusun batu-batu piramid itu yang begitu unik. Ketika saya ke sana beberapa kali mengunjungi saudara kita Firaun ini, sekaligus melihat piramid itu luar biasa. Itu batu-batu gunung itu yang dipotong dengan ukuran-ukuran yang simetrisnya pas. Tidak ada perbedaan gitu. Dengan ukuran yang pas itu yang disusun tanpa diikat gitu. Kalau bangunan sekarang kan ada semen segala macam, itu tidak diikat, tapi bisa disusun begitu tinggi dan banyak lagi sampai puluhan. Kita melihat piramid itu yang digunakan oleh Firaun untuk membuktikan dirinya Tuhan. Dan sekaligus itu dijadikan tangga untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Sampai begitu. Sampai disuruh, ente bikin coba tanggo yang tinggi, Ana mau lihat mana nih yang Tuhan Musa. Dan saya mau buktikan, sayalah Tuhan itu gitu. Itulah benda yang dibuat oleh Balaam. Seorang teknokrat yang saat itu sudah mumpuni gitu. Nah, tapi ternyata orang berempat ini tidak dicatat sebagai mereka yang punya pribadi mempesona dalam kehidupan. Nah, Pak Ibu sekalian, kita coba pahami ya secara teoritik. Apa itu pribadi yang mempesona itu? Dalam teori-teori kepribadian, di antaranya saya coba menemukan ini. Charm personality itu adalah kombinasi pribadi yang membuat seseorang jadi menarik, menawan, dan disukai oleh orang lain, sehingga dia dihormati, dihargai, bukan ditakuti ya. Kalau Fir'aun itu ditakuti itu. Jadi kalau kita takut dengan seseorang, dengan pimpinan, itu bukan karena dia punya pribadi mempesona. Kalau dia punya pribadi mempesona, dihormati, disegani, dihargai, disenangi, ya. Kemudian dia juga diikuti, dicontohi, sampailah dia dimuliakan dan juga mendapat tempat yang layak dan pantas dalam kehidupan. Dan dia diabadikan di sepanjang sejarah kemanusiaan. Nah, itulah pribadi mempesona. Jadi kombinasi pribadi seseorang yang menarik dan menawan. Nah, silakan kita ukur dengan diri kita sendiri. Apa yang menarik dan menawan? Atau orang nengok kita muntah angin gitu. Itu udah ada pesona itu. Ya. Jadi yang menarik dan menawan itu yang kita perlu cari tahu gitu ya. Ngapo kok bisa orang itu menarik dan menawan gitu kan. Nah, dalam teori-teori kepribadian banyak sekali saya temui penulis-penulis seperti misalnya Rogers ya, Maslow juga kemarin Bu Wirda menggunakan juga teori Maslow ini. Kemudian ada juga Goleman, dan Goleman ini kecerdasan emosional. Ada lagi Dana Zohar yang menulis buku psikologi yaitu tentang kecerdasan spiritual. Ada juga Audrey yang bicara tentang self awareness, kepribadian yang punya kesadaran tinggi.
Nah, demikian juga kalau dalam filsafat itu kita mengenal ada Aristoteles, Plato, dan sebagainya. Termasuk juga Cope ya. Cope itu banyak sekali buku-bukunya. Yang paling terkenal itu kan Seven Habits, 7 kebiasaan manusia dalam membangun pribadinya itu. Nah, mereka memberikan, saya rangkum dalam beberapa catatan ini, yaitu kombinasi pribadi yang kuat secara psikologis. Psikologis berarti kejiwaan, termasuk kecerdasan tadi. Secara filosofis, kekuatan berpikirnya. Secara sosiologis, kekuatan dia berhubungan dengan orang lain. Dan spiritualitas, ada moralitas. Kalau istilah kita, ada kekuatan agama, keimanan, ketakwaan seseorang. Sehingga dengan itu mereka punya daya yang powerful gitu ya. Daya itu arti kekuatan, kemampuan yang ada dalam diri seseorang, powerful, penuh. Sehingga dia dikenal dengan orang yang potensial. Nah, ingat, potensial itu kebalikannya adalah impoten. Oh, Jadi kalau kita kenal ada istilah impoten, itu kebalikannya potensial. Jadi hidupnya hanya dua. Kalau seseorang itu tidak poten, berarti impoten. Tanya Bu Wirda nanti itu. Ya, jadi dua itu. Jadi tidak ada di antara dua itu. Antara impoten dan poten. Tidak ada itu Pak Datuk Muzir. iya, iya. Jadi kalau tidak poten, dia impoten. Hmm. Sehingga dengan daya itu, dia menjadi eksis. Bisa menampilkan dirinya di dalam segala eksis dan survive ya. Dia bisa tampil dalam segala belantika. Belantika itu istilah dalam energi gelombang. Itu namanya gelombang ya. Di tengah belantika dan juga dinamika kehidupan. Jadi kalau belantika itu kalau kita contohkan laut, kan ada gelombang yang besar, yang pasang itu sampai setinggi rumah gitu ya, yang bisa menenggelamkan kapal, itu belantika gelombang. Jadi seorang yang punya pribadi mempesona itu, dia seperti berada di atas gelombang itu. Dia bermain selancar, bisa menari di atas gelombang itu dengan indah. Jadi sebesar apapun gelombangnya, dia tidak akan pernah tenggelam. Ketika gelombang itu turun ke bawah, dia pun ikut ke bawah. Tapi ke bawahnya ikut gelombang itu, dia tidak larut, tidak hanyut oleh gelombang itu. Ketika gelombangnya naik pasang ke atas, dia pun ikut terlempar ke atas. Dan dia juga tidak akan terpelanting, terjatuh, tergerus. Tidak akan terbawa, tergerus dengan kehidupan. Nah, sehingga dalam kondisi apapun dinamika kehidupan, dia bisa menari dengan indah. Itulah pribadi yang mempesona itu. Nah, dari sekian banyak pandangan itu, saya ingin menggunakan sebuah buku yang ditulis oleh seorang novelis sebenarnya, tapi dia lebih banyak menulis buku-buku tentang pribadi, kepribadian, yaitu La Rose. La Rose ini banyak sekali bukunya. Saya membaca buku-buku beliau ini mulai dari tulisan dan tahun 80-an dan sampai tahun 90-an. Ya, waktu itu saya masih remaja ting-ting lah gitu ya. Masih bujangan. Kalau sekarang kan lah sepuh ya. Jadi buku yang salah satu saya baca yang sangat bagus itu adalah Pribadi Mempesona. Judul memang itu. Nah, beliau mengatakan pribadi mempesona itu adalah kombinasi dua pribadi yang terintegrasi dalam diri seseorang. Ya, ini pribadi yang dewasa dan pribadi yang kekanak-kanakan. Nah, kalau ada itu dalam diri seseorang, dewasa dan kanak-kanak, itulah pribadi yang mempesona itu, yang akan kuat, yang akan muncul pada diri seseorang. Tapi persoalannya, ada nggak orang memiliki dua pribadi itu? Yang sekaligus punya dua pribadi dalam diri seseorang itu. Nah, ternyata dalam sejarah, susah menemukan wanita yang punya dua pribadi itu. Nah, contoh misalnya, yang banyak ditulis oleh buku, siapa pribadi itu? Kita melihat. Pertama, Umi Hadijah, yaitu dikenal dengan wanita yang dewasa,
Yang kedua adalah Umi Aisyah, wanita yang punya pribadi kekanak-kanakan itu. Jadi Umi Hadijah adalah wanita yang dianggap paling dewasa, matang. Kemudian Umi Aisyah adalah wanita yang wanita cerdas, cantik juga, tapi dia pribadinya ada kanak-kanak dalam dirinya. Nah, si Laros menceritakan dalam buku itu begini. Ada seorang pria yang bertualang mencari siapalah kira-kira betino cewek yang bisa dia jadikan teman setia dengan pribadi yang penuh dengan pesona itu, yang powerful tadi pesonanya. Jadi dia sudah bertualang kemana-mana, sampai mancanegara, tidak ketemu. Lalu timbullah kesimpulan dia, bahwasanya dia menemui berbagai karakter itu, ternyata pribadi mempesona itu yang disimpulkan oleh Laros adalah orang yang bisa menyatukan dua pribadi itu. Ketika dia ketemu dengan pribadi yang orang dewasa, dia merasa betul-betul menjadi orang yang setara, ya, sejajar dengan wanita itu. Sehingga pembicaraannya sangat serius, sangat sungguh-sungguh, bicara masa depan, bicara yang sangat-sangat kepada problem solving tentang kehidupan. Itu bicara orang dewasa, bicara kemandirian, ya, bicara pokoknya aspek-aspek yang bicara orang dewasa itu kan bicara kematangan, kemandirian, sampailah kepada hal-hal yang memang berkenaan dengan kedewasaan-kedewasaan. Nah, ketika dia ketemu seorang wanita, ya kalau dalam kisah ini dikatakan kekasihnya gitu. Ya ada kekasih itu wanita seorang yang dewasa betul, yang satu lagi itu jiwanya agak kekanak-kanakan gitu. Ketika dia berada di seorang wanita yang kanak-kanak, dia merasakan betapa dia merasa sebagai seorang pahlawan. Wanita ini betul-betul merasa dilindungi, merasa tersanjung, merasa tergantung dengan si laki-laki itu. Dan laki-laki itu merasa dijantankan, dijantani gitu, ya. Ada istilah dalam psikologi itu gentle. Jadi dia betul-betul merasa disanjung, dihormati, dihargai. Intinya laki-laki pria itu adalah tempat dia bergantung secara moral, material, bahkan onderdil. Ketergantungannya begitu. Jadi laki-laki itu merasa betul dengan wanita muda yang kanak-kanak itu bahwa dia butuh laki-laki itu. Dia memerlukan laki-laki itu. Seakan-akan dia tidak bisa hidup tanpa pria itu. Inilah sikap seorang kanak-kanak. Tapi ketika dia berada di wanita dewasa, wanita itu menunjukkan dirinya mandiri, dirinya sanggup menghadapi berbagai realitas kehidupan, dirinya bisa memecahkan berbagai masalah. Jadi dengan kata lain, tanpa kehadiran pria itu pun, dia bisa hidup. Dia sanggup hidup. Dengan kata lain, alah ente nggak ada pun saya bisa berdiri. Ente nggak ada pun saya bisa melanjutkan kehidupan. Kira-kira begitu. Sehingga tidak terkesan bahwa pria itu dibutuhkan oleh wanita itu. Kecuali hanya teman kencan, ya, sebagai hubungan khusus. Tapi secara psikologis, secara filosofis, dan sosiologis, dia tidak merasa diorangkan. Tidak merasa dijantankan. Tapi ketika dia berada di wanita yang muda, dia betul-betul merasa dijantani gitu. Jadi pejantannya itu muncul di sini. Ketika wanita dewasa, dia tidak dijantankan, pejantannya tidak muncul gitu. Ya, mengkerut, tidak ada daya dan kekuatan. Malah dia menjadi orang yang impoten gitu. Tapi ketika di wanita muda dia menjadi poten. Nah, inilah Laros membayangkan, menggambarkan dalam bukunya itu, mengisahkan sebuah perjalanan seorang pria
ingin menemukan di dunia ini ada nggak pribadi yang mempesona itu. Ternyata ada. Tapi bagaimana dia bisa mengkombinasikan dua pribadi itu. Nah, maka itu saya contohkan tadi, adakah dalam Islam contoh seperti itu? Ternyata ada. Ya, Rasulullah sendiri tidak menemukan dua sosok pribadi itu dalam satu diri seseorang. Ternyata Rasulullah menemukan sosok yang sangat dewasa itu pada Ummi Khadijah. Orang yang sangat matang, dewasa, tempat dia curhat. Malah dia yang berlindung pada Ummi Khadijah. Saking dewasanya Khadijah itu. Ya karena Khadijah kan memang usianya beda kan. 40 tahun. Sementara Rasulullah 25 tahun. Tapi tampilannya tidak kalah dengan anak remaja. Nah itu pula kan. Kemampuannya, fisiknya, daya tariknya. Pokok powerful lah. Segala daya ada pada Ummi Khadijah. Cuma Rasulullah tidak menemukan. Yaitu karakter pribadi yang kekanak-kanakan itu pada Ummi Khadijah. Ya, tidak mungkin lah ya seorang yang sudah dewasa, matang, akan menemukan pribadi yang kanak-kanak itu dalam diri seorang Ummi Khadijah. Tapi dia menemukan dalam sosok Ummi Aisyah. Apa yang terjadi ketika dia mengikat tali kasih sayang dan hubungan suami istri dengan Ummi Aisyah? Kan dengan Ummi Aisyah kan dia di Madinah. Sedangkan dengan Ummi Khadijah dia berada di Mekah. Sampai akhir hayatnya itu. Nah, dengan Ummi Aisyah, dia setiap hari merasa betul-betul menjadi orang terdepan gitu. Menjadi lokomotif dalam rumah tangga. Menjadi protektor, melindungi, mengayomi, dan juga betul-betul menjadi seperti bapak. Orang dewasa diberlakukan oleh Ummi Aisyah. Ya karena memang Ummi Aisyah jauh lebih muda itu kan. Sudahlah muda, cerdas, cantik, pintar, pandai mematut, itu kan, elok memakai, segala-gala ada sama dia. Nah, tapi satu pribadi yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain, termasuk semua istri Rasulullah, adalah pribadi kekanak-kanakan. Apa ciri khasnya? Kan kanak-kanak suka manja, ngomongnya selalu melendot, gitu tuh Uzir ya. Nah, kalau ngomong kan melendot, meleot gitu kan. Kalau tidur selalu pengen di atas pao gitu kan. Kalau ngota selalu pengen bersandar gitu kan. Kalau dia curhat selalu pengen dirangkul, dipeluk. Itu kanak-kanak itu. Kalau orang dewasa susah kita temukan. Kayak Datuk Munzir sekarang, ada macam tuh. Ada, itu kan. Datuk Muzir ada lah tidur-tidur macam tu tu. Sampai ngobrol, melendot, meleot, ada. Mana ada. Dah kata itu. Nah, Umi Aisyah sepanjang hayatnya gitu tuh. Iya. Sampai ketika malam-malam Ramadan pun, ketika Rasulullah sudah memimpin sholat malam, Umi Aisyah itu tidur bukan di tempat tidur gitu. Walaupun tempat tidur itu kan sederhana, tapi dia tidur di samping Rasulullah, masih bersandar di kaki Rasulullah. Saking manjonya Umi Aisyah. Rasulullah sholat, berapa kali dia bangun malam itu Umi Aisyah masih nengok Rasulullah sholat, dia tidur di samping kaki Rasulullah. Tengok kadang-kadang menggeliat sana sini sambil duduk dia tahayat Rasulullah tuh ada sengaja naik ke atas pangkuan Rasulullah. Bersandar jadi bantal pahonya Rasulullah. Padahal Rasulullah sedang sembahyang. Bayangkan. Bisa lah dibayangkan tuh. Iya. Tuh Muzir ya. Kira gitu ya. Nah, Jangan dibayangkan tuh, jangan dibayangkan tuh. Jangan dibayangkan. Dalam sejarah-sejarah ternyata ada juga yang kita temukan wanita-wanita yang punya pribadi mempesona itu, tapi juga tidak dimiliki oleh mereka seperti Umi Aisyah. Tapi seperti Umi Khadijah, seperti ada. Misalnya Umi Asiyah, istri Fir'aun misalnya, seorang wanita mukminah di tengah Fir'aun yang Dajjal dan laknatullah itu. Tapi ada Umi Asiyah,
Ia juga bisa menjadi penetrasi daripada Fir'aun, sehingga selamatlah Musa menjadi seorang pemimpin dan rasul yang juga dikenal dalam sejarah. Demikian juga di sejarah berikutnya ada Sarah. Sarah itu mencerminkan juga sama dengan Umi Asia, wanita yang sangat ikhlas, tulus, ya, keikhlasan, saking ikhlas dan tulusnya beliau, beliau mengikhlaskan seorang wanita yang dibesarkannya, yaitu Umi Hajar, diperistri oleh seorang Rasul Ibrahim. Nah, bayangkan, tidak gampang itu. Nah, itu pengalaman Bu He yang sudah pernah kan gitu. Iya, 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 iya. Bayangkan ada seorang wanita yang ikhlas dan sukacita dengan senyuman indah memberikan suaminya untuk menikahi seorang wanita. Dia pula yang milihnya gitu kan. Rupanya dalam Islam tuh gitu. Kalau wanita nak sempurna masuk surga, carikan tuh abang tuh. Itu mancing. Iya, benar, benar. Itulah sosok Sarah. Ikan jando. Nah, itu sosok Sarah yang dikenal dengan orang yang ikhlas, tapi dewasa juga. Tidak juga ketemu sosok Umi Aisyah dalam sejarah kenabian itu. Nah, begitu juga dengan sosok Umi Hajar. Tidak juga ketemu sosok seperti Umi Aisyah itu. Juga dia adalah wanita yang sangat sabar. Bayangkan ditinggalkan di sebuah gurun di Mekah yang jaraknya itu hampir 800 kilo. Mekah dengan Palestina. Nah, bayangkan, dia tinggal dengan anak kecil di tempat yang tersembunyi, tempat yang tidak ada kehidupan, tapi dia sabar menanti kedatangan kehadiran sang suami. Nah, kesabaran itulah dia abadikan sebagai matangnya dewasanya seorang Umi Hajar di dalam sejarah Islam. Sehingga dua-duanya ditakdirkan Allah diberikan anak-anak yang soleh kan. Umi Sarah mendapatkan anak yang bernama Ishak yang juga kemudian menjadi nabi dan rasul. Kemudian Umi Hajar juga melahirkan seorang anak yang soleh yaitu masih ada yang lain-lain ya seperti Maria juga ya. Ngecor ini. Suara siapa nih? Pak Ical kayaknya. Nah, ya, Umi Maryam juga demikian. Itu dikenal wanita yang dewasa. Malah juga ikhlas, sabar dalam kehidupannya. Dicaci maki, dia dihina. Bayangkan, hamil tanpa seorang suami. Kalau wanita biasa, itu luar biasa itu. Pasti dia sudah tergugah psikologinya. Tapi dia tetap bertahan. Sabar dan ikhlas menerima amanah dan ujian Tuhan itu. Nah, demikian juga para suami-suami laki-laki. Kita sulit menemukan siapakah mereka yang punya pribadi yang mempesona itu. Yang teratas selain dari Rasulullah. Sulit sekali menemukan. Ternyata hanya Rasulullah yang bisa punya dua pribadi itu sekaligus. Jadi ternyata kombinasi dua pribadi itu bisa pada pria, bisa pada wanita. Jadi Rasulullah itu satu ketika, dia sangat dewasa dan matang. Memproteksi, melindungi, juga memberikan berbagai solusi, dan menjadi orang yang terdepan bagi wanita-wanitanya. Tapi satu ketika dia sangat manja. Sangat manja. Apalagi ketika dia bertemu dengan Umi Khadijah. Sangat manja. Terbalik. Kalau dia dengan Umi Aisyah yang melendot di pahanya Rasulullah. Tapi ketika dengan Umi Khadijah, Rasulullah melendot di pahanya Umi Khadijah. Terbalik Datuk Muzir. Iya, iya. Beda. Sehingga Rasulullah punya pribadi dua itu sekaligus. Maka dia dalam beberapa buku dikatakan seperti misal Michael Hart, dialah pria laki-laki yang teratas dari sekian banyak laki-laki di dunia. Baik dari Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, tidak ada tara. Bahwa beliau termasuk salah satu tokoh dan teratas nomor satu. Karena juga kepribadian beliau yang tiada tara itu. Nah, dalam tataran berikut ada lagi yang kita kenal seperti Umar.
Umar adalah pria yang sangat matang dewasa. Tidak ada kekanak-kanakannya. Dia sangat tegas. Saking tegasnya Umar itu, ya jin setannya takut sama dia. Tidak berani senyum depan Umar. Dibentaknya gitu kan. Sampai kalau ada kisah-kisah Israeliat itu dikatakan, ketika dalam kubur ditanya malaikat Munkar Nakir, kau siapa nak nanya aku? Sampai dia marah ke Munkar Nakir itu gitu kan. Mungkin itu nanya berdempang gitu ya. Ini Umar berani dia membantah Munkar Nakir gitu. Nah, demikian juga seorang Ali. Ali juga adalah menunjukkan pria yang dewasa yang juga punya pesona, tapi dewasa. Sampailah pada tataran berikutnya kita mengenal ada orang-orang yang kita kenal orang dewasa itu Salahuddin Al-Ayyubi. Demikian juga di Indonesia dikenal ada di antaranya Soekarno. Di India ada Mahatma Gandhi. Tapi mereka semua adalah orang-orang dewasa. Nah, sekalipun dewasa, tapi mereka adalah orang-orang yang melankolis. Melankolis itu membuat dia selalu hidup dalam suasana keindahan. Itu melankolis. Kayak Soekarno itu, walaupun dia seabrek gawenya di istana, tapi di istana itu hampir setiap hari ada hiburan gitu. Ada lagu-lagu keroncong, ya. Dia pun bernyanyi gitu, berdansa ria. Itu pula orang-orang ini dewasa tapi melankolis. Itu ya. Ini dalam sejarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat apa yang menjadi pribadi mempesona Rasulullah. Ternyata ini yang menjadi kunci itu ya, yang sudah kita kenal, kita populerkan. Pertama kejujurannya. Itu memang tidak ada lawan, ya, tidak ada tara. Sehingga dia digelari dengan Al-Amin. Demikian juga dengan amanahnya. Dan begitu juga dia sangat tabligh, komunikatif. Dia komunikator ulung. Jadi dengan siapapun dia berhadapan, dia bisa komunikasi dengan baik. Baik dengan kawan maupun dengan lawan. Dengan kawan tidak dia musuhi, sehingga pada akhirnya lawan menjadi kawan. Jadi lawan-lawannya tidak dia musuhi. Sehingga orang akan berubah menjadi kawan. Kawan pun tambah mesra. Demikian juga dia Patona, cerdas sekali. Cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, cerdas intelijennya, cerdas sosialnya, cerdas budayanya, segala macam. Sehingga dengan berbagai keindahan pribadi itu, dia digelarilah Al-Amin. Digelarilah dengan Habibullah. Allah yang menggelari dia. Bahkan juga Allah berikan predikat beliau adalah rahmat bagi semesta alam. Bahkan saking hebatnya pribadi beliau ini yang mempesona itu, sehingga Allah sandingkan nama dia dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sekarang kita amalkan dalam kehidupan kita untuk juga kita membangun pribadi yang mempesona di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang mempesona kalau belum menyandingkan satu sisi asmanya Allah, keberadaan Allah, yang kedua asmanya Rasulullah, keberadaan Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, ini semacam ilustrasi siapa mereka yang mempesona itu. Ini pribadi dewasa kata Laros tadi. Dewasa itu tempat ngobrol, curhat, ya, untuk memecahkan masalah. Kadang-kadang berpijat, ya, tempat pijat, pakai remason, gitu tuh. Nah, pakai kayu putih, kan? Itu pribadi dewasa itu. Melendot dikit-dikit, itu kan kanak-kanak. Nah, sekarang berikutnya, ini model pribadi kanak-kanak itu. Melendot tuh, walaupun kepalanya putih, tapi melendot. Itu yang tidak ada dimiliki oleh satu orang wanita, dua pribadi sekaligus dalam diri. Itu bini muda, bini muda tuh. Jadi mulai ke depan, kalau mau pribadi yang mempesona, pandai-pandai melendot juga, Bu He, ya. Ya. Jadi bapak-bapak tuh kalau kepalanya putih, dia tetap membutuhkan melendot itu. Jangan tegang terus gitu, ya kayak gini, serius terus, ya. Saya sekali bayangkan kehidupan itu seperti ini. Kalau tidak bisa digawekan, dibayangkan baik. Datuk Muzir, tengok tuh foto tuh. Sekira pemengantar kita itu dulu. Nanti kita bisa masuk dalam perspektif
spiritualitasnya dari segi I'm sorry nak bertanya. ya. Saya kira itu dulu Bapak-Bapak Ibu. Nanyo. Ya, mari kita dalami diskusi ya. Ada waktu spontan. Yanti nanyo. Hati-hati. Moderator dulu, moderator. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Prof kita, Pak Prof Mukhtar yang begitu menggelitik sebenarnya ingin menanyakan tentang sesuatu. Karena ada kata mempesona, ada bergelendot, banyak sekali hal-hal yang itu kita pingin tahu sebenarnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kenapa Prof ngomong itu biar kita tidak lagi lesu. Ibu saya tengok Bapak Ibu ini kecapean rata-rata hari Jumat nih. Tidak fokus semuanya. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya atau saya membacakan chat. Ini ada chat dari Bapak teman kita yaitu Alhamdulillah saudara kita Jumat mencerahkan mengantarkan hamba. Maaf, izin bertanya. Boleh Bapak yang Pak Am mau bertanya, silakan. Baik. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ansori. Terima kasih Pak Prof yang pagi hari ini luar biasa. Jadi bukan dataran syariat lagi, sudah sampai dataran hakikat. Dari melendot sampai melorot. Masya Allah. Ustaz Nurman ketawa dan senyum terkulum tuh. Tapi Bu Yanti tuh pancing. Kalau mancing ikan itu pakai pancing. Tadi mancing pakai hakikat nih jando-jando tuh pancing nih, Masya Allah. Ya, Yanti. Jadi minta maaf, terima kasih banyak nih, ini dakwah yang sangat mendalam dan mendasar sekali. Walaupun bahasanya renyah ya, tapi masuk dalam kolbu kita insya Allah. Jadi berkaitan dengan Umi atau Ummu yang sangat mulia, Ummu Khadijah, ini Ummul Mukminin. Jadi saya tergelitik juga bahwa saking mulia dan berkahnya Ummi Khadijah ini, walaupun dataran umur sangat berbeda dengan Rasulullah, 25 tahun dengan umur sekian, ya 40 tahun. Nah, Ummu Khadijah ini tercatat juga dalam sejarah sebagai konglomerat kedua dari Mekah City pada waktu itu. Karena Indonesia itu belum ada. Tapi waktu itu Mekah sudah menjadi metro city. Masya Allah. Jadi peradaban-peradaban mengadakan mobilisasi perniagaan atau bisnis Mekah tersebut. Nah, yang kedua yang perlu dicatat berkaitan dengan jando. Khadijah 2 kali menjando, baru dinikahkan oleh Rasulullah. Nah, ini saya bukan fokus ke jandonya, tapi ini ada catatan sejarah yang tak boleh kita lupakan. Jadi sekarang orang berpikiran, oh jando itu begini begitu, nanti dulu. Berpersepsilah yang hikmah dan positif. Keywordnya di mana? Ummi Khadijah ini full pengorbanan. Intinya itu full pengorbanan, lahir dan batin. Bahkan Allah pun salam kepada Ummi Khadijah ini. Nah, tidak banyak orang yang dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi salah satunya orang yang dimuliakan Ummu Khadijah ini mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan lain daripada itu Ummu Khadijah ini Masya Allah habis hartanya dan lain sebagainya, sehingga kita dapat merasakan keberkahan itu. Kita dapat nikmat iman wal Islam itu salah satunya keywordnya adalah pengorbanan Ibu Ummu Siti Khadijah ini. Jadi sebagai solusi ya baik secara pribadi dalam keluarga Rasulullah dan juga solusi keumatan. Nah, yang terakhir, tadi ada komparasi antara Ummu Khadijah dan Ummu Aisyah. Yang mana dua-dua ini luar biasa. Ummu Khadijah mewakili keibuan dan Ummu Aisyah ini hikmahnya dari Allah ya, yang sudah melupakan sebenarnya Allah. Ini adalah hikmahnya untuk generasi milenial, generasi orang bilang generasi Gen Z sekarang. Jadi kalau kita mendengar paparan dari Profesor Mukhtar Latif dan kita cerna dengan hikmah dan berjiwa tenang, Masya Allah luar biasa. Jadi inilah Jumat berkah ini, walaupun maaf Dr. Suher berhalangan, tapi Allah turunkan dari dokter ke profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Terima Iya. kasih Adiati. Pak Das. Bu Lanjut. moderator, boleh saya Iya. memberikan Mau nanya Bu Adiati. Pak Bu Ami Adiati? Rasi tuh, Pak Ami Rasi Iya. tuh dari tadi, Pak Ami Bu Iya. Rasi. Adiati, Jawab dulu Saking pertanyaan banyaknya Zeko nih. dulu. Pak Iya, Ami saking dulu. apapun Bu ini nih. Adiati, Semangat. saya Ya, mau bertanya Bu Adiati. Tunggu mau tanya Bu tuntas. Wirda. Tunggu Wirda, Boleh. apa Ya, Pak? ya Bu oke. Adiati, Kita, saya mau nanya Bu Adiati. iya, ayo. Ya baiklah, lanjut nggak Pak ya, Pak Prof. Tadi kita lanjutkan pertanyaan yang kedua karena Bu Wirda sangat semangat sekali tentang Umi Khadijah dan Pak Umi Ami tuh, Aisyah. Pak Ami duluan, Wah, Pak Ami ya, Baik, duluan. ya, baik. Terima Oke. kasih Bu moderator. Yang ini ada Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik ya materi dari Pak Prof Musa. Tampakkan wajahmu. Tapi di sini kami sebagai perempuan ya Pak Prof, memang kami perempuan itu kadang-kadang ada memiliki kepribadian ganda. Kepingin seperti itu, bahkan hati nurani kami itu kepingin seperti itu. Wajah Tetapi Ibu kadang Ibu Edda keadaan nampak kan wajahnya? yang membuat kami membuat kami tidak menjadi anak-anak gitu ya. Padahal pada saat kita masih di rumah sebelum menikah, itu kita sangat manja sama orang tua. Ngelendot-ngelendot kata Pak Ketua tadi tuh. Saya pernah ngelendot-ngelendot sama laki gitu tuh. Tapi ngam nengoknya, apa mama nih kita asik ngelendot-ngelendot kan kadang dia sholat tuh, kita baik duduk minta lah picit-picit. Apalagi lagi hamil kan, lagi hamil tuh manusia manapun pastilah perempuan itu pengen dimanju sama suaminya. Tapi tidak semua suami itu hampir rata-rata. Saya ini kan Kak praktek, sering mengeluh ibu-ibu hamil itu, Bu kayak mana lah nih Bu, laki saya ini kalau saya minta kawan tidak pernah ndak. Oh, laki saya lah yang paling baik. Nah, sudah itu pada saat dia menjadi seorang yang bekerja, itu saya segalanya saya ngawe kan yo. Kita dididik oleh seorang laki-laki menjadi orang yang dewasa supaya kami mandiri. Apabila dia dak kate, kita bisa masang lampu dewe, masang aqua dewe, masang hidupin kompor apa namanya tuh gas dewe. Nah, kalau kami perempuan tuh kepengen manjo-manjo nih, ada ibu-ibu pengen Iya, Pak. betul, Iya. betul. Saya Pengen. manja, Tapi saya tidak semua suami yang begitu. Tidak semua Mulai suami hari ini mau manjo lagi. istri-istrinya itu manja-manja. Dia pengen, cobalah kamu Curhat nih, perempuan nih, kata dia bilang kan. curhat. Itu Sudah manjo dewasa pengen lah. lihat duit sekepong. Bisa jangan bergantung laki, katanya bilang kan. Nah, macam mana tuh? Nah, saya beruntung. Nah, kita kepengen Curhat. ngelendot. Pengen lah kita tuh nak minta dipecet pala, perut minta dilus-lus. Ya dah, sama-sama kami nih. Tapi tidak bisa begitu. Gitu Pak Prof. Jadi pengenlah seperti itu, pengen Udah kayak mana manjo-manjo. Bu Yanti Pengen itu? ngelendot-ngelendot Udah. itu bukan main, Tuhan lah yang tahu. Saya manja, Mak. Habis sholat manjo-manjo misalnya. Tapi tidak seperti Yanti juga. Semuanya suami gitu kan. Nah, kita di sini memang perempuan itu dituntut untuk dewasa, untuk supaya matang, agar apa? Tidak tergantung dengan suami. Jadi pada saat kita suami pergi dinas seminggu, 14 hari misalnya, kita tidak bergantung mana lah yo, siapa yang nak masang lampu nih yo, siapa yang nak masang gas, bersibuk mencari orang untuk masang gas. Karena apa? Masang akuan yang tidak bisa gara-gara segala suami. Nah, artinya di dalam rumah tangga itu, seorang istri itu bisa berkepribadian ganda. Satu saat dia akan butuh suaminya, sangat-sangat butuh. Pada suatu saat dia harus menjadi orang yang dewasa. Karena apa? Karena kehidupan kita itu tidak bisa bergantung pada suami terus-menerus. Karena Allah itu berbeda. Nah, suatu saat seperti Ibu Yanti, Allah memanggil beliau duluan. Kita karena biasa manjo, ngelendot-ngelendot. Dengan siapa nak ngelendot-ngelendot? Siapa nak masih kita baju lagi? Siapa nak nengokin baju kita lagi? Siapa nak masakin kita lagi? Karena apa? Karena kita dididik menjadi istri yang manja. Nah, ini artinya mencari suami yang sempurna juga susah. Suami yang mau mengerti, memahami bahwa pada saat tertentu dia butuh kita untuk bekerja. Suatu saat dia butuh dia menjadi orang yang dewasa. Karena saya sebagai suami, suatu saat tidak mungkin ngampingin istri saya terus. Kan begitu tuh. Biarkanlah dia.
biar dia dewasa. Pergilah dewek kapan-kapan ke pasar. Ini ndak nak ke Hati-hati, pasar dekat ini hati. Yang lain Oke, lagi. ya Bu kemana-mana Wirda, udah Oh, poinnya. iya. begitu laki dak katik macam Yanti tuh pening pala dia nyari laki yang Yang lain lagi sepupu. Yanti. Tak Iya, pening Yanti. iya, Operator. Ano lah aku iya. nyari laki sepupu laki aku. Bang Ya, Makmur ya. tuh yo kata Pami lagi tuh, pagi-pagi Pami bangunin lagi, saya. Oke, ya. Jadi kan makan lah siap inyo, segala lah Iya, iya, siap. iya Bu Munculnya Wirda, dia Yanti, poinnya. Benar, Yanti. Wirda. Dibatasi Benar. kok, Yanti. Nah, Iya, itu mana poinnya. Ini Saking temanya siapa, menarik Pak nih. Prof? Pak Prof Iya. pandai Kan mencari hanya tema ini. perempuan Jam saja 8, yang jam harus 9 nih. menjadi dewasa dan kekanak-kanakan. Kami pengen juga laki kita tengah lendot yang kita. Ini tidak Udah, pernah. Pami lagi, Pami Opa, lagi. coba sih kau Pak, biar pecet-pecet Udah awak dia lah. jadi polisi. Udah. Yunda dia jadi polisi. Cerah, Ya, Pami lagi, jangan Wirda. ngeceh, Pami lagi. Panjang nih curhat itu. Iya, Ya, Gantian Pami nih. lagi, Pami lagi. Udah tapi Yanti. Yanti, Tak oh konsen Yanti, ganti kok mau. kau ini Wirda, macam yang mana lain nak lagi, tengah lendot? Wirda, mohon Coba, maaf. awak lah biasa manjo, cari laki, Sharing, sepupu sharing. kalungan, Bu lokak, Wirda, kau kena marah. terima kasih ya. Wirda, Moderator Curhatnya kita karena sharing. Sabar, nggak sabar, tertunggu. sabar. hati-hati. Yang lain lagi, hati-hati. Nah, jadi Pak Iya, Prof, terima kasih. artinya bukan hanya perempuan saja yang harus dewasa dan kekanak-kanakan. Kami juga kepingin dapat suami yang Ya kekanak-kanakan. udah, oke, oke, Bu Rada, oke. Hati-hati, Pami Oke, lagi. terima kasih. Ya, Terima kasih terima Bu kasih Bu Adiati, Wirda. silakan Pak Sedikit Prof. Terima curhatan. kasih banyak. Bu Yanti dibatasi. Batasi. Iya, Batasi, lanjut ya. batasi, Ini batasi. temanya Bapak menarik Ibu, nih. Ya, banyak Bapak yang Ibu, nak bertanya nih. iya. Langsung itu kepada Pak Fahmi yang sudah daftar tunggu. Setelah Pak Fahmi baru nanti Ibu Yanti. Ya, Oke, siap. silakan Pak Fahmi ya. Baik, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua keluarga kita ICMI, terutama yang saya hormati moderator kita pagi hari ini Pak Profesor Muhtar. Kita kalau mendengar Pak Profesor Muhtar ini menyampaikan materi luar biasa, renyuh Pak hati Muhtar kita. tuh. Narasumber. Karena apa? Karena pada tahun 2019 dulu saya sudah mendengar langsung ceramah ataupun materi di kelas oleh Pak Profesor Muhtar di Jakarta waktu studi S3. Jadi memang jangankan saya, kawan-kawan saya di Jakarta juga kalau Pak Muhtar menjelaskan sesuatu materi terkait dengan mata kuliah filsafat ilmu luar biasa. Sampai hari ini banyak kawan-kawan yang salam dengan Pak Profesor Muhtar. Kemudian terkait dengan materi kita pada pagi hari ini sangat menarik. Ada sedikit saja yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Pak Profesor selaku narasumber. Saya tertarik tadi pribadi yang mempesona, gitu ya. Namun dalam hal ini saya ingin menyampaikan ataupun bertanyalah kepada narasumber terkait dengan pribadi seorang pemimpin. Apakah ada kaitannya seorang pemimpin, baik pemimpin yang skala kecil lah, yaitu rumah tangga, ada kaitannya kah dengan kecerdasan yang disebut dengan IQ, EQ, dan SQ gitu. Ini mungkin masuk di dalam penjelasan Profesor Muhtar tadi. IQ, EQ, dan SQ. Gitu. Kemudian yang kedua pertanyaan Profesor. SQ. Ya, sekarang zaman sudah canggih. Hari ini kita bisa bertatap muka melalui layar. Kementeriannya pun sudah berubah, yaitu Komdigi, bukan Kominfo lagi. Kementerian Digital. Nah, saya melaksanakan ini dan terjun di dalamnya, yaitu saya membaca Al-Quran itu tidak langsung lagi, Pak. Mohon izin, Pak. Artinya saya membaca Al-Quran beserta terjemahannya melalui HP, Pak. Ya kan? Melalui HP. Dan ini sudah berjus-jus insya Allah saya baca. Apalagi program kita tahun ini luar biasa. Per orang 1 juz, per orang 2 juz gitu ya. Dan itu saya lakukan mulai dari beberapa waktu yang lalu. Jadi pertanyaannya terkait dengan itu, apakah boleh dan apa hukumnya gitu. Barangkali itu saja pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa menerimanya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu sekaligus terakhir ya dari Bu Yanti. Kita to the point langsung Bu ya, karena mengingat nanti Pak Prof ini jawab sekali komprehensif
biar menyeluruh. Ya, Oke. poinnya pertanyaan singkat padat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Prof dan yang lain-lain. Begini Pak Prof, perempuan yang memiliki integritas ketika mereka menikah, artinya secara comprehension, mereka memiliki nilai-nilai intelektual, kemudian ada nilai spiritual di dalam dirinya, dan juga ada sensitivitas. Artinya perempuan ini pasti juga harus bisa kapsah serta akliyah, yang juga tidak semua orang termasuk saya memiliki item-item yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi kalau sensitivitas kayaknya saya banget. Artinya, tapi kalau masuk ke wilayah kapsahnya, itu saya belajar banyak dari almarhum suami saya. Apalagi akliyah tentu saja. Tetapi intelektual, dia juga dibantu dan sangat disupport. Nah, ketika support system ini sudah tidak ada lagi, tentu sebagai perempuan yang seperti saya, ada semacam losing something in my life gitu ya. Tetapi bisa saya dapatkan dalam sebuah komunitas. Karena apa? Seperti saat ini misalnya, artinya kekosongan yang dari sisi misalnya spiritual itu bisa dibagi seperti pada hari ini. Artinya menambah wawasan dan juga knowledge saya secara pribadi. Nah, pertanyaannya, ketika semua aspek ini tidak yang tadi saya sampaikan itu tidak semua ada pada diri seseorang, apakah pesona diri seseorang itu menjadi kurang, ataukah ketika proses itu muncul di dalam sebuah ikatan pernikahan maupun ketika seseorang itu pernah menikah dan kemudian sendiri lagi, itu tidak bisa kita terapkan dalam konteks bahwa dia bisa memperbaharui dirinya untuk menjadi lebih baik dengan kesendiriannya, begitu Pak Prof. Saya kira itu saja. Terima Oke, kasih. terima kasih kepada Bapak Ibu yang begitu semangat pagi hari ini bertanya sampai saling bertanya bingung kejar-kejaran semua ada. Oke, pada Bapak Prof Mukhtar kami silakan untuk memberikan jawaban atau sedikit sharing informasinya. Nah, suara Bapak. Suara Bapak hilang, Pak. Suara Bapak dadal. Nah, ya, suaranya. Bapak Ibu Ada. sekalian, saya kira apa yang disampaikan tadi itu adalah curhat-curhat yang indah ya. Tidak perlu saya komentari sebenarnya. Saya dari Kiai Amsori kan beliau menambahkan. Kemudian dari Ustazah Wirda kan beliau menyampaikan kisah-kisah mereka kan. Si Anu juga begitu kan. Si Pami. Pak Pami tadi kan minta bagaimana dengan kapasitas seorang pemimpin. Nah, itu dia bawa eksana gitu ya. Nah, kalau Bu Yanti ya curhat juga. Si at home dia lah ya. In personality-nya gitu kan. Jadi saya kira itu kan sampaian-sampaian yang indah dan patut kita simak dan kita resapi gitu kan. Sebagai pelajaran kita semua gitu kan. Tapi setidaknya saya melihat bahwa memang pribadi mempesona itu pribadi yang unik ya. Dan keunikan itu memang tidak dimiliki oleh semua orang. Maka itu dikatakan oleh Allah itu wa khuliqul insanu dhaif. Artinya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Nah, disinilah sebenarnya Allah mengungkap keberadaan kita. Kita itu lemah. Jadi tidak ada yang kita mempunyai multiple personality, pribadi yang lengkap yang dimiliki oleh seseorang. Dan Goleman pun dalam teori kecerdasannya juga melahirkan multiple intelligence gitu, yaitu kecerdasan ganda yang dikatakan ada 8 kecerdasan dalam diri manusia. Dan tidak semua orang punya 8 kecerdasan itu. Paling-paling hanya 1 atau 2 seseorang yang memiliki gitu. Nah, demikian juga multiple personality, tidak semua orang punya 2 pribadi ganda itu.
Ganda di sana bukan berarti ganda dalam artian orang yang munafik ya, bukan itu maksudnya dalam konteks ini. Tapi dua pribadi yang berbeda, tapi bisa membuat seseorang berada dalam kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini yang menjadi keywordnya kan di situ. Jadi dua pribadi itu sekira ditemukan oleh seorang pria, dia akan merasakan inilah indahnya hidup, inilah bahagianya hidup. Maka itu teori-teori kecerdasan mengajarkan bahagia itu berkorelasi dengan pribadi mempesona. Jadi kalau mau melihat orang itu bahagia atau tidak, itulah cermin pribadi dia. Pribadi yang indah. Jadi kalau kelihatan kita wanita ada yang sangat gampang menarik diri misalnya, merajuk, gambaran pribadi-pribadi yang tidak bahagia sebenarnya kalau dalam teori Iya. Oh. ya, Oh, Wirda yang merajuk terus. ya dikit-dikit misalnya Merajuk. Waduh, mau udah kenal. warnain dari grup. Nah, itu kan merajuk berarti kan? Iya, iya, merajuk. Menunjukkan Ya. rapuhnya sebuah pribadi. Itulah namanya perempuan tuh, hobi merajuk Pak Ketua. Nah, gitu. Merajuk itu Ya. menunjukkan Maka itu, maka itu tidak gampang menemukan dua pribadi itu dalam diri satu orang. Tidak gampang. Nah, paling-paling bagaimana pria mengkondisikan pribadi-pribadi itu, ya, kapan saatnya dia pandai menari dalam belantika wanita yang dewasa, dan kapan dia juga harus berdansa dengan belantika wanita yang kanak-kanak tadi. Kalau istilah Buya Amsori tadi, wanita yang Gen Z. Kalau kita ini kan wanita-wanita atau bapak-bapak yang sudah baby boomers gitu. Mau ada belum ya Pak? Yang baby boomers itu kalau saya istilahkan seperti matahari sunset. Matahari akan terbenam gitu, lah kuning-kuning gitu. Kalau Gen Z itu adalah sunlight. Nah, itu Mawadah mungkin sunlight gitu kan. Kapan kita bisa berada di dua kutub matahari itu? Sabun cuci Mawadah. Kapan kita berada di saat sunlight, matahari yang baru terbangkit, terbit, dan kapan juga kita bisa memerankan diri pada posisi matahari sunset. Itulah pria yang memang mempesona tadi. Dan itulah Rasulullah. Ketika dia berada dengan Umi Khadijah, tidak ada keindahan dunia ini selain dari mereka berdua. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah merasa betul apa yang dimiliki Khadijah itu lengkap gitu. Dia mau bermanja, Khadijah bisa berikan. Dia mau melendot, Khadijah bisa perkenankan. Dia mau mengelus, memeluk erat, Khadijah pun pasrahkan. Nah, apa yang kurang dari Umi Khadijah itu? Cuma dia tidak menemukan ada unsur Gen Z dalam Umi Khadijah. Maka itu hebatnya Umi Khadijah, sampai ketika dia wafat pun dia bercerita, tidak sadar dengan Umi Aisyah tentang betapa hebatnya Umi Khadijah itu, seorang wanita yang dermawan, yang kaya kata sorry tadi, yang mandiri, yang dewasa, yang matang. Sampai nak mati pun dia tidak mau merepotkan Rasulullah. Apa dikatakan sama anaknya Fatimah? Wahai anakku, sekira nanti Umi meninggal, mau tidak kau sampaikan pesan ke bapak? Apa ya bunda? Sampaikan padaku. Tolong sampaikan kepada bapakmu, aku minta sal yang biasa dia pakai itu untuk jadi penutup kematianku. Bayangkan. Tidak mau dia minta harta, minta materi dari Rasulullah. Tidak mau. Cuma permintaan terakhir dia sekok. Minta besal yang dipakai Rasulullah itu nanti untuk pembungkus dia waktu meninggal. Sebagai wujud cinta dia, kasih dia sangat tulus kepada Rasulullah. Dia tidak membilang, menghitung berapa yang sudah dikeluarkan dalam perjuangan-perjuangan Rasulullah itu. Secara moral, material, onderdil. Tidak ada terbilang dengan kalkulator dunia. Cuma dia minta sal. Apa lah harga sal atau? Iya. Cuman itu diminta oleh Umi Khadijah. Sampai begitu tidak mau merepotkan, membebani Rasulullah, baik pikiran,
dua raganya dalam perjuangan. Sampai begitu. Sampai-sampai dia pun berpesan pada Rasulullah, ya Rasulullah, sekiranya nanti satu ketika aku sudah tiada, sementara engkau harus masih berjuang. Mantap, mantap. Andai kata engkau masih membutuhkan diriku, galilah kuburan aku. Ambil tulang belulangku, gunakan tulang itu untuk perjuangan. Allah. Subhanallah kan? Iya. Inilah seorang wanita yang sangat matang dan mandiri itu, yang juga dibutuhkan sebenarnya oleh Rasulullah. Iya, iya. Rasulullah bersimbah air mata, tidak bisa menahan taharu apa yang disampaikan oleh Umi Khadijah. Begitu pengorbanan luar biasa, sehingga Rasulullah betul-betul merasa tiada pribadi yang ganda, tidak ada tara pada Umi Khadijah. Sehingga beliau dihibur oleh Allah harus mengikuti peristiwa Isra Mi'raj. Karena dia betul-betul kehilangan, missing link. Ada mata rantai yang hilang dalam kehidupan dia, dalam perjuangan dia, dalam dakwah dia. Kalau ibaratkan ban itu, tadinya double gardan itu tinggal seko. Sementara dia hadapi jalannya, medannya bukan main, berlobang, kemudian juga licin, bergunung. Kalau tadinya dengan dia double gardan, dengan gampang dia bisa taklukkan segala dinamika kehidupan. Tapi ketika Umi Khadijah telah tiada, maka seperti dia berjalan kaki sebelah. Tambah lagi pamannya kehilangan. Nah, inilah keadaan luka-luka lara itu. Jadi curhat-curhat tadi itu bukan suatu yang hina, bukan suatu yang merendahkan, bukan. Memang ada pada pribadi Umi Khadijah. Itu juga adalah pribadi yang mempesona. Tapi ukuran seorang wanita, Umi Khadijah. Tapi ternyata seorang pria, nah ini saya katakan sejujurnya, kita kan nggak boleh ada dusta di antara kita kan, ya kan? Ibu-ibu mau kami jujur kan? Iya, iya. Iya. Wanita sekalipun matang, dewasa dan mandiri, tapi pria membutuhkan gen Z itu. Pria membutuhkan wanita melendot itu gitu. Ingin manja. Satu ketika dia harus menangis di dada seorang pria, di paha seorang pria, di punggung seorang pria, dalam pelukan seorang pria. Perlu pria kadang melihat tetesan air mata itu. Itu tetesan-tetesan kebahagiaan. Wanita dewasa kadang lupa diri dia. Saking mandirinya, seakan tidak perlu ada derai dan air mata. Seakan tidak perlu kemanjaan. Seakan tidak perlu melendot. Dia nganggap bahwa, uruslah dia dewek. Makanlah dewek. Carilah dewek. Uruslah dewek. Laki-laki juga berpikiran begitu. Ngapa aku biayo nak ngantar, nak ngawani, nak melindungi. Dia lah bisa dewek. Akhir timbul saling berpikiran, melihat bahwa masing-masing lah bisa hidup dewek gitu. Nah, di sini terjadi miskomunikasi dan miskepentingan itu. Padahal ketika kita melihat keindahan pribadi itu, pribadi yang pesona itu, ternyata dua-duanya simbiosis. Pria membutuhkan wanita, wanita membutuhkan pria. Bahkan tidak jarang seorang laki-laki yang besar itu kena ada pribadi-pribadi wanita yang besar. Bukan wanitanya besar gemuk atau gendut, bukan. Tapi pribadi-pribadi mempesona itu maksudnya yang besar itu. Tahu, Datuk. Maka seorang pria bisa besar. Pria tidak akan pernah sampai prestasi puncak. Itu dengan baik. Kalau tanpa pribadi wanita mempesona. Pribadi wanita yang besar itu. Ya, kita bisa lihat dalam sejarah siapapun para nabi dan rasul itu kena ada pribadi-pribadi wanita yang mempesona, yang mengantarkan, mengiringi, mengguiden setiap tarikan napas dan langkah seorang pria.
Siapa yang meminta? Apakah pemimpin? Ya, nah terkait dengan tadi apa dikatakan Pak Fahmi, pemimpin perlu nggak pribadi yang personal? Wajib. Ya, seorang pemimpin tanpa didampingi seorang wanita, sulit dia memberikan problem solving dengan ketegasan, dengan kebenaran, dan dengan kelembutan. Keputusan itu dalam teori problem solving harus ada keindahan-keindahan, kelembutan-kelembutan. Tidak bisa segalanya nak keras, tegas sebuah keputusan itu. Tapi ada keindahan. Sehingga dengan keindahan itu, orang dengan keputusan itu tidak ada yang merasa dizalimi. Itulah keadilan, gitu, equality. Jadi ketika keputusan itu diambil hanya dengan ngegas terus, ya, tidak akan melahirkan sebuah keadilan, tapi malah yang lahir apa? Kezaliman. Di rumah tangga juga begitu. Putusan harus begini, harus begitu. Harus balik jam sekian. Jam sekian harus kawannya aku tidur. Tidak benar jam itu. Ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu keindahan. Nah, di sinilah perlunya estetika rumah tangga itu. Rumah tangga itu adalah keindahan. Iya. Padunya dua insan adalah keindahan. Ya. Ada lagunya. Seninya cinta dua kasih adalah keindahan. Dan itu juga menjadi jaminan sakinah, tenang, Terima kasih Pak Prof. dan harmonis. Sakinah, mawaddah. Ya, makasih. Kan mawaddah warahmah kita. Sakinah itu adalah sosok pribadi mempesona laki-laki, sedangkan mawaddah adalah sosok pribadi mempesona. Masya Allah, mawaddah. Jadi dengan paduan dua sosok pribadi mempesona itu, antara mawaddah dan warahmah, maka lahirlah sakinah. Nah, itu mawaddah. Jadi tidak akan pernah rumah tangga itu muncul menjadi rumah tangga sakinah. Ya, paling-paling muncul nanti sakinah tenangnya kayak apa? Kayak kuburan. Tenang juga, tapi tenang kuburan gitu. Atau tuh kita mengerikan kalau ke tenang kuburan. Ya, mulut sama-sama belakangan ya kan? Tidak tawa, tidak canda. Kalau duduk berdua beradu punggung. Iya. Harusnya kan duduk berdua makan sepiring berdua. Iya. Kayak Umi Aisyah misalnya. Itu kan? Itu di piring Rasulullah. Kalau dia minum, dia cari mana bekas bibir Rasulullah itu. Dia tengok itu bekasnya, itu dia minum. Betapa mesranya. Ya, itulah mawaddah. Begitu mawaddah warahmah gitu. Itu mawaddah juga dia pesonanya Umi Aisyah. Dicari. Pengen ya. Pengen kayak jangan lagi kalau tidur di Umi Aisyah itu tidak mau dia tidur kalau tidak satu selimut. Nah, bayangkan ibu-ibu mana, bapak punya selimut mana, selimut ibu mana. Kami selimut, Prof. Kalau tidak dalam sekop mana sih, sekop mendingin kan? Tidak dalam selimut Rasulullah. Luar biasa kan? Bukan hanya melendot, meletoy gitu. Selimut. Bukan, kita nak seselimut. Ini ada pertanyaan yang terakhir. Nak seselimut kata dia ayam itu berkualitas katanya. Ganggu kata dia. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu moderator. Iya, Pak Nurman Jamal, silakan. Mohon izin kepada peserta. Terakhir Bapak ya pertanyaannya. Ya, aku anu dikit deh, apa dikit? Ya. Tentang ya. Saya minta mohon nanti kepada moderator jangan buru-buru ditutup biar berkembang. Oh iya. Ya, hari ini. Terima kasih kepada pemateri. Ini Pak Munzir ya. Ya. Prof, mohon izin Prof. Ya. Kalau bahasa orang adat tuh Prof, orang cerdik pandai bercakap. Ya. Mantap. Mantap lah. Dadonya setelah sedikit pun agak kurang. Ya. Alhamdulillah. Jadi nampak di sini bahwa pribadi mempesona itu, kalau saya melihat tadi uraian pemateri tadi itu, bagi kita umat Muslim perlu meneladani Rasulullah, karena di situ kunci tadi itu. Kemudian para sahabat. Nah, turunan dari situ saya melihat ya. Ada berapa titik penting, yaitu berawal dari akhlak.
Quran surat Al-Qalam ya ayat 4. Kemudian dari akhlak tadi ada bertakwa. Nah, bertakwa saya lihat untuk hari ini kita membandingkan dua pribadi dulu. Ini khusus untuk laki-laki. Ya. Orang kaya, orang miskin. Iya, iya, iya. Orang kaya pakai portoner. Kalau orang materialis melihat gagah kan bapak tuh, wah pakai porton baru, lengkap semuanya. Nah, sementara nengok ke kiri, oh bapak ini pakai sepeda motor, tampil biasa-biasa baik, tidak ada banyak bercakap segala macam. Nah, bagi kita mungkin kita bisa bercermin dua sosok ini tadi. Ternyata saat masuk masjid, ini kita orang muslim ya, patokan muslim bukan non muslim. Masuk masjid, yang pakai sepeda motor tadi jadi imam rupanya dalam masjid. Sementara yang pakai fortune jadi makmum duduk di baris belakang sekali. Apa sebab? Mungkin sepatah dua patah kata Al-Quran segala macam mungkin terbata-bata. Mohon maaf lah, bukan apa-apa ya. Mohon maaf tanda kutip, bukan kita meduli ini enggak. Nah, di situ bagaimana persona di antara dua individu ini tadi. Nah, sementara Al-Ghazali menekankan manusia mempesona itu ya, seorang filsuf, pribadi itu mencerminkan akhlak yang baik dan perilaku terpuji. Itu hanya dua kunci. Tuh. Sementara yang emak-emak tadi ini kita bercermin kepada Ummi Khadijah, ya, para istri Rasulullah sebagaimana yang digambarkan oleh Profesor tadi. Nah, itu kira-kira gambaran Pak Prof yang dapat saya ambil. Ini ada dua titik dari yang paling penting sekali itu tadi. Dari akhlak kemudian bertakwa. Nah, kalau menurut tokoh Islam yang lain, pribadi mempesona itu kalau khusus untuk bapak maupun ibu tercermin pada manusia berkualitas. Itu bahasanya itu. Karena digambarkan manusia berkualitas adalah manusia bertakwa, ya, berakhlak mulia, berilmu, hemat, sadar sosial, menyantuni pada semua orang. Berarti itu terangkum semua dalam pribadi-pribadi itu tadi. Nah, ini khusus Datuk Muzir nih. Perlu kita kembangkan lebih lanjut ya Datuk Muzir tentang kita larikan kepada mak-mak. Tapi untuk anak remaja mungkin setelah mereka dewasa, setelah mereka berumah tangga, setelah dewasa baru ketemu dengan wanita berkualitas. Ini khusus untuk mak-mak. Tadi untuk Bapak. Kalau menurut adat Melayu Jambi, ya wanita mempesona atau kira-kira kita manusia mempesona, khusus ibu-ibu itu bagaimana? Di sini digambarkan ya oleh para tokoh adat menggambarkan seorang wanita itu bagaimana menurut adat Melayu Jambi. Nah, yaitu dengan slokonya begini, Datuk Muzir ya, Datuk Muzir sehari-hari kan mengucapkan itu. Berderau gelang di tangan. Coba kita dengan kalimat ini kita bayangkan kira-kira gambarannya bagaimana seorang ibu ini. Berderau gelang di tangan, bersentuh cincin di jari, bersanggul lipat pandan berkain ujung serong. Tampil di depan mata kita seorang ibu-ibu yang tampil seperti itu pasti mempesona. Terus orang elok pandai memakai, orang penyantun baik budi, peramah elok baso. Jika itu terangkum dalam satu individu, Allah, kita merindukan sosok-sosok para nenek-nenek, nek-no kita pada 2-3 generasi masa lalu yang belum terkontaminasi dengan kebejalan teknologi segala macamnya, itu pribadi mereka sangat-sangat mempesona. Nah, itu gambarannya yang nampak kami mungkin lebih jelas, lebih lanjut lagi Datuk Muzir mungkin bisa menjabarkan ya. Nah, pesona wanita Melayu Jambi yang kira-kira gimana bentuk tampilannya yang mempesona ya untuk pribadi mereka. Ya tampil tawadu, berilmu Islami. Demikian mungkin Prof dan kami makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam ya, menarik. Ya, terima kasih Pak Lanjut, Nurman. lanjut. Iya, Boleh saya komen? langsung saja Pak, nggak apa-apa langsung di itu kan, Ya. dikomentari. Beliau ini kan dikenal sebagai nenek mama, ya. Tokoh adat. Jadi Jadi tokoh adat. pesan-pesan adatnya boleh diperkaya oleh Pak Rektor ya tentang pribadi mempesona ini. Jadi kembali saya katakan tadi bahwasanya memang pasangan kita itu kan misteri. Kalau Rasulullah katakan
itu salah satu misteri dalam hidup kita itu adalah zaujihi, yaitu siapa pasangan kita. Kita tidak tahu. Walaupun kita lah pacaran 15 tahun, Iya. tapi tahun ke-16 kawin dengan orang lain. Oh gitu. Ya kan? Banyak kejadian. Bapak-bapak di sini gitu ya lo kali kan. Terus ibu-ibu kan itu kan. Kayak Bu He, lah punya pacar. Lah punya pacar dia dulu tuh. Iya, Nah, iya. elok disalib oleh Uda kan gitu. Iya, iya. Di luar ini ya, itulah misteri kehidupan yang tidak bisa kita mengerti. Itu termasuk rahasia Allah yang memang diberikan kepada manusia. Walaupun barang itu sudah takdir, tapi takdir itu seperti plan, rancangan, belum diberikan pada kita. Ada pada tangan Allah. Nah itu. Nah kemudian perlu kita ketahui, dalam adat itu juga dikenal ada istilahnya kalau wanita yang katakan pribadi mempesona itu dikenal dengan wanita betuah atau betino betuah. Pak Nurman tadi sudah katakan. Nah, saya pernah menulis dalam beberapa artikel, siapa betino betuah itu? Itu ujungnya kan ke pribadi mempesona juga nanti. Pertama adalah mereka yang taat dan tahu dek laki. Taat berarti ke atas, tahu dek laki secara horizontal. Jadi taat secara vertikal kepada Allah, kemudian juga taat kepada suami secara horizontal. Jadi apapun hebatnya kita, seorang jenderalkah kita, profesorkah kita, bagaimanapun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata guru Muslim kan gitu. Laki-laki tetaplah seorang pemimpin yang di depan. Artinya jadikanlah dia tetap pemimpin. Jadikan dia tetap di depan. Nah, kadang-kadang terbalik. Tentang ibunya kepala dinas, lakinya pun ditaruh juga sebagai bawahannya kabang kasubang gitu kan. Seharusnya walaupun kita kepala dinas, laki tetap jadi gubernur kita gitu. Iya. Di atas. Nah, ini dah tentang kepala dinas kanti jadi kabit gitu kan. Saya minder kanti itu senyumnya ada telam lagi doma. Gara-gara bini tadi lah lebih dari kepala dinas gitu kan. Nah, ini yang salah pasang kadang-kadang. Yang tidak tahu istilah, tidak paham, taat dan tahu dek laki gitu. Yang kedua kata adat apa? Elok rumah tangga dan perangainya. Nah, rumah tangga itu elok. Elok rumah tangga itu apa? Nyaman, tenang, damai, harmonis. Bukan elok kayak kuburan yang tanpa kehidupan. Bukan, itu bukan elok namanya tuh. Kalau kuburan itu memang tidak ada kehidupan. Jadi rumah itu seperti rumah kuburan. Yang ada seperti pusara-pusara, patung-patung yang tidak berfungsi dan tidak bermakna. Tapi kalau rumah yang bahagia itu, dia tenang, tapi juga dia hiruk pikuk dengan sukacita, tawa ria, ya, terbahak-bahak, ada kalanya bersenda gurau, ada kalanya humoristik. Pokoknya intinya komunikatif. Nah, komunikatif kan macam-macam. Ada komunikatif dengan serius, ada yang setengah serius, ada yang santai. Jadi tidak serius terus. Nah, komunikasi orang dewasa serius terus. Duduklah di meja dengan 2 gelas teh dari pagi sampai malam. Mana melendotnya? Mana melendotnya? Tidak ada keindahan. Itu kuburan itu. Ya, jadi kalau sebuah rumah tangga yang menunjukkan dihuni oleh 2 pribadi mempesona, di sana akan terjadi gelombang-gelombang keindahan, dinamika berbagai keindahan-keindahan itu. Nah, itu salah satu di antaranya. Yang ketiga, apa betino betuah itu? Adalah mereka yang ketiga, sayang anak dan keluarganya. Nah, kalau sayang anak jelas lah ya. Nah, keluarga sayang enggak? Anak dengan laki mungkin sayang, dengan keluarganya sayang enggak? Belum tahu. Dengan mertua belum tahu. Mak dia datang dikasih pahu ayam. Tapi gila mertua datang dikasih tulang ayam. Nah, mana nak nunjukkan sayang gitu kan? Sayang.
Yang bagus tuh kayak Bu He itu, mantap. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. siapapun datang dua-duanya dapat paho gitu. Iya, 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 iya. Itu kan, ada hari-hari kumpul bareng gitu kan. Iya. Seperti pelan-pelan dinamika Bu He itu. Ada hari-hari kumpul bareng, ada hari-hari makan bareng, ada hari-hari tidur bareng. Tidur bareng itu saya tidak bisa ceritakan itu. Itu Bu He yang tahu Datuk Muzir. Ya, yang keempat, wanita betuah itu siapa? Dia jago pagi, kemudian elok. Nah, elok ini relatif ya, bukan elok fisik, tapi elok orangnya, inner beauty ya kalau kata, sehat jiwa dan ragonya. Itu yang keempat. Bangun pagi. Jadi bertino betuah tuh bangunnya pagi. Sebelum ayam bekokok dia lah bangun. Nah, Bukan bangun jam 7 ya. Ibu-ibu pernah nandoi dah ayam bekokok jam berapa yang pertama? Jam 3, Pak. Jam 2. Yang kedua jam 3. Ya. Yang ketiga jam 4. Ibu tandoi ayam bekokok. Berarti tidak pernah tahu ayam bekokok, Ibu. Nggak didengar, Pak. Tanda orang bukan dusun berarti kan. Nah, dia kokok pertama tuh jam 2, Bu. Iya, Ibu hebat. Coba nanti ikuti Ibu. Suara ayam. Jadi jam 2 itu kokok pertama. Ngasih aba-aba. Ibu-ibu siap-siap. Semayang, maksudnya siap-siap. Lanjut. Ya, atau siap-siap dengan Bapak jam 2, boleh. Ya kan? Lupa jam 2, jam 3, berkokok lagi dia. Masih juga lupa, jam 4 dibanguni lagi kita. Maka itu dianjurkan pelihara ayam, Bu He. Iya, Pak ya. Kebutuhan udah itu jam per jam. Gitu kan? Gitu. Ya. Nah, yang kelima, wanita betuah itu adalah setio hati, kemudian menjaga amanah suaminya. Setio hati. Artinya jauh merindu, dekat apalagi. Jauh merindu, dekat meleot. Gitu ya, kira-kira gitu. Bukan jauh meleot, dekat merindu, terbalik itu. Jauh merindu, pengen cepat besuo. Dekat meleot, melendot. Gitu. Yang keenam, mereka teguh agama dan imannya di dado. Inilah betina betuah dalam masyarakat adat Jambi. Samping apa dikatakan Datuk Norman tadi. Jadi itu 6 kriteria. Kalau wanita punya 6 kriteria itu sudah betuah. Betuah itu adalah pribadi yang mempesona itu. Ini panjang nih. Saya 8. Moderator silakan. Ya. Jam 8 udah. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Hari sudah menunjukkan jam 7.30. Kalau dilanjutkan lagi nih lebih banyak nih pertanyaan. Tapi karena kita batasi, kita juga masih banyak kesibukan-kesibukan yang lain. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Profesor Dr. Mutalatif. Semoga apapun yang diberikan untuk kita bermanfaat untuk kita semua, dan intinya kita menjadi wanita yang sangat berkualitas, yang juga menjadi pribadi yang menyenangkan, otomatis pribadi yang mengacu kepada nilai-nilai yang Rasulullah tanamkan, yaitu jujur, amanah, tablik, dan fatonah. Jadi nilai itulah sebenarnya kita harus tanamkan dalam diri kita semua. Jadi terakhir Bu, ini closing ya, closing statement. Ya, jadi sebelum saya tutup, saya minta kepada Pak narasumber, yaitu Pak Prof, untuk memberikan closing statement-nya. Baik, Islam sudah mengajarkan pada kita, jika mencari seorang laki atau perempuan, ya, terutama sekarang yang masih jomblo, itu kan ada 4 kriteria kan. Kriteria itu sudah sangat umum ya. Apa diantaranya? Faktor kecantikan itu. Yang pertama, cantik katanya dari segi keturunan. Ada istilahnya genetic beauty, yaitu istilah keturunannya. Jadi kalau melihat seseorang itu atau calon menantu nanti, karena Bapak Ibu kan tidak mungkin lagi kan. Kalau Datuk Muzir, kalau nak nambah kan tidak tahu itu kan. Jadi cari pertama kecantikan genetik, cantik genetik beauty. Itu sunnah Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Yang kedua adalah cantik secara finansial, kekayaannya, harta bendanya. Boleh matre berarti Pak Prof. Boleh.
bukan berarti itu yang ke depan. Nanti dulu belum selesai. Ya. Nah, yang ketiga adalah physically cantik. Cantik orangnya, tubuh. Nah, yang keempat adalah spirituality beauty, kecantikan secara spiritual. Nah, artinya dari 4 itu, suci ala Rasulullah, dari 4 itu yang 3 itu semuanya adalah pesona dunia. Iya. Tetapi yang keempat itulah pesona dunia akhirat. Nah, maka itu kalau ketika mencari tambahan atau calon menantu, yang keempat ini menjadi ukuran dulu. Kenapa? Yang spiritual beauty inilah yang menjadi jaminan. Kalau itu yang kita pilih, dia akan dapatkan yang pertama, yaitu keturunan yang baik. Dan dia akan dapatkan finansial, kekayaan, percaya. Ya, dia akan bisa menjadi orang yang cantik secara jasad dia, fisik. Kenapa? Karena dibajukan oleh keimanan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam Al-Qur'an, nanti buka surah Al-Baqarah ayat 221. Allah juga menekankan hal yang sama pada kriteria yang keempat tadi, yaitu spiritual beauty itu. Yang berbunyi wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Jangan engkau menikahi seorang wanita yang musyrikat, yang tidak beriman, tidak beragama. Dan sebaliknya, wal amatum mu'mina khairum min musyrikat. Walaupun seorang wanita itu pembantu rumah tangga, itu jauh lebih baik ketimbang wanita yang engkau temui tapi tidak beriman, tidak bertakwa pada Allah. Dan sebaliknya, wala tankihul musyrikin. Jangan pula engkau wanita menikah kepada seorang laki-laki. Nah, kemudian apa dikatakan? Wala abdum mu'minun khairum mim musyrikun. Laki-laki yang muslim, yang beriman bertakwa itu lebih baik walaupun dia hanya seorang pembantu. Walaupun dia seorang staf, walaupun dia seorang yang biasa-biasa saja, itu lebih baik ketimbang orang yang engkau cari, pilih, gagah, ganteng, jabatan elok, tinggi, kayo, tapi dia adalah orang yang musyrik dengan Allah. Mengapa demikian? Allah katakan, ketika kamu pilih orang-orang yang beriman, mereka semua itu nanti akan mengantarkan engkau ilal jannah. Tapi ketika engkau milih mereka yang musyrik, yang tidak beriman bertakwa pada Allah, akan mengantarkan engkau yada'u ilan nar. Akan diantarkan kamu pada neraka, dunia dan akhirat. Dunia dan neraka, apalagi di akhirat. Nah, begitulah saya kira untuk closing statement kita pagi ini. Semoga menjadi catatan kita semua bagi yang mau nambah atau mencari menantu. Ya, mau nambah atau yang masih jomblo sedang mencari. Yang penting kalaupun dapat bule yang muslim, yang beriman. Wah, nah gitu ya jomblo ya. Berarti tadi itu Bro, perbandingan pakai Fortuner dengan pakai motor, tinggal kita timbang lah dah. Benar. Demikian Bu. Benar, Assalamualaikum tapi- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi ucapkan wabarakatuh. kepada Terima kasih. Bapak sumber kita yang sudah inspiratif, yaitu Bapak Profesor Dr. Latif. Semoga apapun yang kita dapatkan infonya hari ini merupakan tausiah untuk kita semua menjadi pribadi yang menyenangkan untuk diri kita dan keluarga dan juga untuk teman kita. Dan juga senang sekali saya sebagai moderator melihat Bapak Ibu begitu antusias ingin bertanya. Sebenarnya waktu kita sudah lewat 30 menit ya Pak Das ya. Tapi karena kawan-kawan ini kita semua ingin bertanya karena kapan lagi kesempatan kita untuk berdiskusi karena kita tahu masing-masing punya kesibukan yang begitu banyak sekali. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa kegiatan ini telah kita laksanakan pada pagi Jumat Barokah ini. Semoga mendapatkan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Pak selaku Rektor itu penerima- mungkin mau memberikan statement. Pak Rektor? Itu ada, Pak. Boleh Pak Kaspul. Silakan Bapak Prof Kaspul.
Ya sudah selesai lah tuh. Jumat berkah deh. Jumat berkah. Jumat berkah ya. Buya Tamar kali, Buya Tamar banyak konsepnya tuh. Ya. Pak, kasih Pak. Sudah sempurna tadi tuh. Mantap kajian hari ini. Ketua panitia gagah nih pakai baju Ya, Pak Prof Kaspol di mana Pak Prof Kaspol? Ya, Kasih sudah lah selesai. Pak. Barakallah. Nah, sudah selesai. Mantap, mantap. Mantul. Yang penting jangan tegayut ya. Kita kelihatan. Nah, bagayut bagaimana? Ramadan kan banyak jangan banyak bagayut. Iya. Oke, Dengan sama-sama arahnya terima kasih ya masalah kegiatan. Semoga kita mendapat barokah dari Pak Prof Mukhtar Latif tadi memberikan suatu inspirasi untuk kita semua, khususnya menjadi pribadi yang menyenangkan itu memang sulit Pak. Tetapi apapun dari poinnya 4 itu minimal kita 3 punyalah, jangan sampai tidak memiliki salah satunya. Oke, dan saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata kurang menyenangkan, membuat hati Bapak Ibu tidak nyaman. Dan saya akhiri dengan bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Pak dengan pantun. Karena yang biar enak, burung darah, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak Ibu. Wassalamualaikum. Luar biasa curhat hari ini, Kiai Das ya. Yang sorry. Mohon izin Bapak Ibu.